masukan. Ya, bagaimana kita memberi masukan kepada kelompok supaya pemahaman kristologi ini benar-benar kita paham. Kita ini sedang belajar bersama. Semua kita sedang belajar bersama supaya kita memahami dan sama-sama memahami apa itu kristologi Paulus. Karena itu diberi kesempatan bagi kita memberi masukan dengan data dari apa yang kita baca dari buku, jurnal, artikel, supaya kelompok memperbaikinya dan menambahkannya. Ya, oke, itu ya. Silakan sebutkan nama dan apa masukannya. Jangan beri lagi penjelasan. Ya, masukannya begini. Di sini tidak ada poin ini. Padahal dalam kristologi Paulus harus masuk ini. Saya baca buku ini, sumbernya ini. Itu aja ya. Silakan. Silakan. Di sini ada yang saya bilang tadi ada. Dimulai dengan nama. Nama saya Francis Manado. Dari yang saya dapat dari tulisan dari Donald Guthrie dalam buku Teologi Perjanjian Baru 2 dalam misi Kristus Kudus Kehidupan Kristen. Jadi di sini saya terfokus pada kurang daripada sejarah saudara-saudari tentang anak domba Allah. Jadi di sini mungkin saudara-saudari mungkin bisa menambahkan bahwasanya di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan dituliskan oleh Paulus di sana bahwa anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ternyata ini muncul dalam suatu nats yang tidak bersifat yang membicarakan tentang seorang yang hidup bersama dengan istri ayahnya. Tetapi di sini ialah bahwasanya keilahiannya itu seakan-akan memang dalam kata mohon maaf kata potong binatang, tetapi karena kita ketahui binatang itu adalah atau domba yang dikatakan di sini adalah binatang yang lemah. Tetapi dalam surat Paulus itu dikaitkan supaya apa? Supaya ternyata kehidupan Kristus itu bukan untuk mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan kehendak Bapa, dan semua pekerjaan daripada Yesus Kristus ialah untuk Allah sendiri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Nama saya Herlan Surmana Bangun. Di sini saya akan menunjukkan Herlan Surmana Bangun. Di sini saya akan memberikan tim jurnal yang saya baca, dan itu dimulai dari ocs.stta.ac.id. Jadi dalam jurnal ini setelah saya baca dalam sekian penyaji mungkin bisa dimasukkan tentang bagaimana kristologi Paulus dalam pemahaman atau ditinjau dari perspektif monoteisme Yahudi. Nah, kita kan tahu bahwasanya bagi orang Yahudi itu ada istilah Shema, yang artinya di sini dikatakan hal ini lebih jelas terlihat dalam Shema Yahudi yang harus diucapkan 2 kali sehari. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi mungkin di situ juga ada dalam jurnal ini bagaimana kristologi Paulus dalam monoteisme Yahudi. Nah, di sini ada poin-poin yang penting yang perlu penyaji bahas juga. Yang pertama itu Yesus sebagai perantara Allah atau Jesus as God's agent. Lalu yang kedua itu Yesus sebagai Allah. Sudah itu aja. Jadi itu saja masukan dari saya, mungkin teman-teman jadi bisa menambahkannya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, yang 2 silakan. Atas masukan dari pertama kami akan merespon masukan
menanggapi masukan dari saudara Frans, yang dimana tadi saudara Frans membaca buku Donald Guthrie dari Teologi Perjanjian Baru 2. Jadi memang saudara Frans, kita membahas tentang Yesus itu kepada Yesus. Kita membahas Trinitatis pun itu ada membahas Yesus. Jadi kita di sini fokusnya kepada Kristologi Paulus. Jadi dengan singkat kata kami menolak masukan dari saudara Frans karena itu sifatnya ataupun yang saudara sampaikan itu bukan menyangkut kepada Kristologi menurut Paulus. Karena di buku ini sendiri pun di jilid 1 itu sudah dibahas memang Kristologi menurut penulis yang sama. Jadi belum disampaikan. Jadi kalau kami lihat kemarin di jilid 2 itu bukan lagi membahas tentang Kristologi Paulus, membahas tentang sama seperti yang saya bilang tadi bahwa kita membahas tentang Yesus itu banyak cakupannya. Seperti kita membahas Trinitatis pun itu pun ada disambut pautnya kepada Yesus itu. Jadi itu kami tolak. Baru saudara Herlan tadi masukannya kami terima karena itu merupakan Kristologi Paulus dan perspektif monoteisme, dan saudara Herlan juga tadi yang menyebutkan hal itu dari ada disebutkan dalam teologi ataupun tulisan Paulus. Dan itu nanti kami masukkan. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada tambahan dari saudara Herlan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang memberi masukan? Silakan. Baik, masukan saya pada kelompok, nama saya Brian Kennedy Merdao. Brian Kennedy. Masukan saya pada bagian Yesus sebagai hamba. Menurut yang saya baca dari jurnal Today, dikatakan sebagai yang kurang, yang mungkin yang bisa saudara penyaji tambahkan di sini tentang apa tujuan atau tugas Yesus sebagai hamba. Dari yang sudah saudara penyaji buatkan, di sini hanya menjelaskan tentang Yesus itu sebagai hamba secara pengertiannya saja. Tetapi sebagai tugas dan Yesus sebagai hamba, saudara penyaji belum memasukkannya. Di dalam jurnal video ini dikatakan tugas utama dari hamba Allah yang menderita dalam penderitaan dan kematian dilihat dari perspektif dan pandangan Rasul Paulus, yang dimana Rasul Paulus sendiri yang pertama sekali menekankan akan hal ini. Jadi kira-kira saudara juga perlu menambahkan bagaimana sebagai tugas dan tanggung jawab Yesus sebagai hamba. Nanti untuk sebenarnya bisa saya kirimkan kepada saudaranya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, terakhir silakan menanggapi. Baik, terima kasih untuk saudara Brian untuk masukannya. Kami akan menerima tambahan dan masukan dari saudara Brian. Terima kasih atas masukannya. Oke, baik, kita telah melewati dari masukan dari teman-teman. Sekarang kita akan bertanya dalam rangka Anda itu tidak paham apa itu Kristologi Paulus, sehingga Anda bertanya supaya semakin paham, mengerti maksud dari pembahasan hari ini. Silakan bertanya supaya semakin Anda memahami apa itu Kristologi. Silakan, siapa yang bertanya, sebutkan nama. Silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen. Nama saya Raymond Mabed. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan tentang penyampaian saudara Herlan tadi, kelompok menerima kalau Yesus sebagai perantara Allah. Sementara di dalam sajian ini penyaji menjelaskan kalau Yesus itu sebagai Allah. Jadi yang mana yang benar ini? Kalau Yesus sebagai perantara Allah, Musa aja perantara Allah. Jadi Yesus ini merupakan Allah tersebut atau Yesus ini sebagai perantaranya Allah? Karena Yesus sendiri pun berdoa kepada Allah untuk meminta kekuatan kepada Allah. Jadi
saya ingin bertanya kepada kelompok 1 untuk menjelaskan lebih rinci bagaimana tentang pemahaman tersebut. Dan juga yang ingin saya tanyakan mengenai Yesus Adam terakhir. Saya tidak paham tentang judul yang disampaikan oleh para penyaji, Yesus Adam yang terakhir ini. Mohon penyaji juga menjelaskannya agar saya ataupun kawan-kawan juga bisa lebih memahami. Terima kasih, saya kembali kepada Bapak dosen. Lanjut, siapa lagi bertanya? Ini yang bertanya hanya satu orang. Oke, silakan jawab. Silakan. Tanya saudara yang tadi sebagai perantara Allah dan disebutkan juga Yesus sebagai Allah. Jadi yang mana yang benar tanya saudara Raymond. Jadi kita disebutkan di sini Yesus sebagai perantara Allah. Artinya Yesus tersebutlah yang menyampaikan spesial lah ke dunia ini, membawa berita tentang Allah. Dia memperkenalkan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus ke dunia ini, supaya sama seperti yang dibilangkan kemarin, manusia tidak bisa semut tidak bisa mengenal. Kita tidak boleh berbicara pada semut, jangan ke sana, tapi kita harus berubah dulu jadi semut supaya kita bisa mengatakan jangan lewat dari sana itu. Jadi inilah makanya disebutkan Yesus sebagai perantara Allah. Tetapi di apa juga dialah Allah, dialah sebagai Allah. Kan kita sudah membahas juga tentang trinitatis itu. Mungkin teman dari teman kami. Ada yang menambah? Baik, saya akan sedikit menambahi atas pernyataan Raymond, di mana tadi Raymond mengatakan bahwa Raymond tidak mengerti mengenai Yesus Adam yang terakhir. Sebenarnya mengenai Adam yang terakhir ini sudah kita bahasnya ketika kita melakukan laporan baca. Sebenarnya itu sudah dibahas beberapa orang mengenai Adam yang terakhir. Tapi di sini kami jelaskan kembali dan di dalam sajian kami juga sudah banyak panjang lebarnya kami jelaskan mengenai Adam yang terakhir. Mungkin kalau saudara membaca lebih dalam lagi, saudara akan mengerti bahwa dikatakan Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Adam yang terakhir. Kita tahu bahwa manusia pertama itu Adam yang menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir akan menjadi roh yang menghidupkan, yaitu Yesus sendiri. Oleh sebab itulah di dalam teologi Paulus ini dia menyatakan bahwa Yesus Adam yang terakhir, karena Yesus menjadi roh yang menghidupkan. Kemudian kami katakan juga bahwa dikatakan Adam dan Kristus terlihat sebagai kepala dari dua keluarga. Adam sumber dosa dan kematian dari semua keturunannya, dan Kristus adalah sebagai sumber kebenaran dan kehidupan bagi semua orang. Jadi Adam yang pertama itu di sini dijelaskan sebagai sumber dosa, tetapi Adam yang terakhir itu yaitu Yesus, dia adalah sumber keselamatan, sumber kebenaran begitu. Itulah yang dimaksud dengan Adam yang terakhir. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, saya berasumsi bahwa saya sudah beri waktu tadi bertanya. Saya sudah beri tadi waktu, jadi tidak ada yang merespon. Jadi saya berasumsi bahwa kita semua sudah paham kristologi Paulus. Karena tidak ada yang memberi masukan yang banyak, tidak ada yang bertanya yang banyak, saya berasumsi kalian semua sudah tahu apa itu kristologi Paulus. Karena itu saya bertanya, apa itu kristologi Paulus? Kepada yang hadir. Apa itu kristologi Paulus? Shirley, apa itu kristologi Paulus? Shirley Karina Ginti. Ada di sini Shirley? Apa artinya kristologi Paulus? Adi Putra, apa itu kristologi Paulus? Oh, kamu punya apa? Cynthia, apa itu kristologi Paulus? Alfredo, apa kristologi Paulus? Eli Dedi, apa kristologi Paulus? Ya, apa itu? Itu masih definisi. Kristologi Paulus apa? Ferdinand, Serai, apa kristologi Paulus? Harsey, apa kristologi Paulus? Herlan, apa kristologi Paulus? Emelin, apa kristologi Paulus? Jaka Wasim, apa kristologi Paulus? Jemima, apa kristologi Paulus? Wida, apa kristologi Paulus? Oke, Curma, apa itu kristologi Paulus? Servina. Setia. Raymond, apa itu kristologi Paulus? Bagaimana tentang pemikiran Paulus tentang Yesus, di mana dalam surat-surat Paulus, Paulus memandang kalau Yesus itu setara dengan Allah. Makanya di dalam buku Paulus ini membahas bagaimana Yesus itu sebagai Allah dan Yesus itu sebagai perantara Allah.
Akan tetapi Pak, di dalam pembahasan ataupun kristologi Paulus ini, Paulus sendiri masih belum bisa clear ataupun pasti bagaimana dia menjelaskan tentang kristologinya Yesus itu Pak. Kenapa belum pasti? Bagaimana Anda tahu Paulus tidak pasti menjelaskan kristologinya? Karena di dalam yang tadi kita lihat Pak, di dalam sajian juga dan juga dengan jurnal-jurnal ini disampaikan Pak, kalau Paulus itu belum clear dia Pak, karena Apa contohnya belum clear? Yesus sebagai perantara Allah Pak dibuat. Dari mana buktinya? Yesus sebagai perantara Allah Pak ini Pak. Apanya yang belum clear di sini? Yesus sebagai perantara Allah. Dalam jurnal ini Pak dikutip dari bukunya Dalam surat Paulus yang Anda baca, di mana pengajaran Paulus yang belum clear tentang Yesus sebagai pengantara Allah? dari 1 Korintus 15 Pak, ayat 24 sampai dengan ayat 20. Bacalah. Apa itu di sini? Kemudian juga kesulangnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuasaan, karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah menetapkan semua musuhnya di bawah kakinya, musuh yang terakhir yang dibinasakan di dalam maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semuanya di dalam semua. Di dalam ayat itu Pak, dalam kata-kata bentuknya itu ditaklukkan, berarti Yesus itu sebagai yang akan menaklukkan ini Pak. Apa persoalannya di situ? Sehingga belum clear teologi Paulus tentang itu. Apa yang salah? Kau yang gagal paham atau Paulus yang gagal paham? Oke. Adalah apa itu kristologi Paulus? Dalam tema besarnya di dalam kristologi Paulus ialah di dalam Kristus, dan persekutuan dengan Kristus merupakan salah satu tema dasar teologi dari kristologi Paulus. Mengapa demikian? Karena bagi Paulus melalui Kristuslah Allah bisa mendamaikan dunia dengan dirinya, sehingga orang-orang percaya lengkap di dalam Kristus. Dan dengan jelas Paulus mengatakan bahwasanya orang percaya ini adalah satu di dalam Kristus, dan orang percaya menikmati setiap berkat rohani dalam Kristus. Sudah cukup. Kau baca itu kan? Pak Jamak, apa itu kristologi Paulus? Mana Pak Jamak? Apa kristologi Paulus? Menurut Paulus apa kristologi Paulus? Jangan bertanya lagi ke saya, apakah saya meminta definisi ini, apa itu kristologi Paulus? Jangan bertanya lagi. Tadi sudah selesai waktu bertanya. Langsung. Apa kristologi Paulus?
Kristologi Paulus yang memberikan pengajaran sebuah keyakinan bahwa Kristus adalah salah satu pribadi dan trinitas, bahwa ia adalah juru selamat seperti yang dikatakan penyanyi tadi, bahwa Yesus dalam rupa manusia. Sekalipun dia memiliki daging, namun dia berada di atas dan di bawah, memiliki sifat yang keilahian dan keinsanian. Itu sudah kristologi Bapak Gereja abad pertengahan, abad gereja mula-mula, bukan kristologi Paulus. Marel, apa kristologi Paulus? Menurut saya kristologi Paulus itu yang dimana pertama sebagai perantara Allah yang dituliskan dalam Roma 1:3-4, Roma 1:3-4, bahwa anaknya yang menurut daging peranakan dari Tuhan Daud dan menurut Roh Kudus menyatakan bermanusianya dan cara mengerti bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Leonardo, apa itu kristologi? Kristologi Paulus. Leonardo. Mana si Leonardo? Apa itu kristologi Paulus? Laura, apa itu kristologi Paulus? Kristologi Paulus merupakan sebuah pengetahuan tentang Kristus, misal karya-karya historis ajaran dari statusnya baik sebagai Allah, manusia dan hamba, yang melalui dia ada keselamatan dan dari dia adalah media. Ya, itu definisi. Maksudnya menurut Paulus, kristologi Paulus itu apa? Itu masih definisi semua. Berarti kalian belum tahu kalian apa itu kristologi. Si Jaya tadi sudah. Apa itu kristologi Paulus? Menurut saya Pak, kristologi Paulus itu adalah iman atau kepercayaan Paulus mengenai Kristus, dan juga dalam mengenai dia mempelajari tentang pemikiran dan juga hal-hal apa yang dilakukan Kristus, dan dia menuangkan pemikirannya dalam kristologi. Ya, itu masih definisi kristologi Paulus. Tadi Jakawahin sudah. Ya, jadi tampaknya saya pun harus angkat tangan terhadap metodologi pengajaran kita di kampus ini. Tadi di kelompok lain juga saya sudah menyerah karena saya tidak tahu lagi bagaimana cara supaya mahasiswa bisa belajar dengan baik. Saya angkat tangan. Makanya tadi saya tanya mereka, bagaimana cara supaya kalian bisa pintar? Saya sudah buat cara, berbagai cara. Tapi nggak bisa goal. Saya andaikan begini ya, supaya bisa masuk akal kalian dan bisa kalian mengerti. Saya andaikan begini. Saya suruhlah kalian pergi ke Manhattan. Lalu karena kalian tidak tahu ke Manhattan bagaimana, kalian tanya saya, Pak, gimana cara ke Manhattan? Lalu saya jawab, caranya ialah keluarlah kalian dari sini ke depan sana, seberang jalan. Di seberang jalan tunggulah angkot. Ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Naiklah angkot itu. Nanti ketemu di sana 1, 2 perempatan lampu merah. Di sebelah kanan ada gedung yang tinggi sekali, kayak menara tinggi. Itulah Manhattan. Katakan sama supirnya, Pak, saya turun di sini. Lalu dia berhenti, turun, bayarlah 2.000 ongkos. Lalu setelah turun, masuklah kau ke mall itu. Belanjalah kalau mau belanja. Kalau tidak, pulang dari pinggir jalan itu naik angkot lagi ke sini. Sudah bisa? Sudah. Pergilah kalian. Lalu pergilah kalian sesuai arahan petunjuk dan pergi bagus, pulang bagus, sampai di sini berhasillah kalian berangkat ke Manhattan. Artinya kalian sudah paham bagaimana cara ke Manhattan pergi dan pulang. Itu artinya pembelajaran itu tercapai.
sampai tujuan, mengerti jelas. Ini kita sekarang belajar Kristologi Paulus. Materinya sudah dikasih 2 minggu. 2 minggu. Saya suruh kalian baca. Baca materinya, baca buku-buku yang bisa mendukung kalian mengerti. Supaya kalian mengerti apa itu Kristologi Paulus. Lalu tibalah saatnya sekarang. Kita sekarang tibalah di Manhattan. Kalian explore Manhattan, lantai 1 apa isinya, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 5. Kalian tahu isinya. Lalu kalau saya tanya apa isi lantai dasar, ada di situ Brastagi. Lantai 1 apa itu? Ada di situ toko-toko matahari, ada di situ food court di lantainya, di atas itu ada bioskop. Kalian sudah mengerti isi Manhattan, pulang sudah tahu. Nah kita sudah sekarang di Manhattannya sudah dijelaskan tadi itu apa Kristologi Paulus. Saya beri kesempatan ruang untuk menambah informasi yang Anda tahu. Oh bukan hanya di lantai 1 ada Brastagi, di situnya ada nelayan, ada fountain, food court. Nah tambahi kalian, informasinya makin lengkap. Lalu saya beri kesempatan bertanya, Pak di lantai 4 itu apa kira-kira ya? Aku lupa tadi. Diisi lagi, dan tempat itu ada mainan anak-anak yang train itu. Ditambahi lagi, lengkaplah semua informasinya. Artinya kalian mengerti lah apa itu Manhattan. Nah sekarang sudah selesai ini semua. Saya suruh kalian menambah, bertanya. Lalu saya anggap kalian sudah ngerti itu Kristologi Paulus. Lalu saya tes satu-satu. Tidak ada isi. Saya tanya, sudah pergi ke Manhattan? Sudah Pak. Sudah kalian dari lantai 1 sampai lantai 5? Udah Pak. Apa isi Manhattan? Enggak tahu Pak. Itu orang pintar atau orang bodoh? Pintar atau bodoh? Pintar atau bodoh? Kalian kategori mana? Pintar atau bodoh? Bangga lagi bodoh. Makanya saya tidak tahu cara bagaimana lagi supaya kalian pintar. Makanya saya katakan saya menyerah. Sekarang saya menyerah. Saya bertanya kepada kalian, gimana caranya supaya kalian pintar? Menurut metode kalian. Silakan. Bagaimana caranya? Supaya kalian pintar. Coba silakan. Saya Pak supaya saya pintar setiap kita belajar makan Indomie misalnya, contoh. Supaya nanti saya suruh kampus ini masak Indomie di sini. Waktu belajar kalian makan Indomie semua. Supaya ketika makan Indomie otak kalian encer, ngerti apa yang diajar. Atau mungkin gara-gara di kampus kalian makan interi, di rumah di kos-kosan kalian terlampau banyak makan Indomie mungkin. Cobalah, silakan. Supaya saya ikuti cara kalian. Saya sudah selesai ya cara saya sudah selesai. Mulai laporan baca. Satu persatu. Ini laporan tugas kelompok. Laporan baca nggak ada yang berhasil. Ini tugas kelompok lagi. Atau kembali kepada SD, SMP. Saya catat di sini semua. Kalian catat, pulang. Supaya jangan ada lagi kelompok minggu depan. Tak usah. Kita bahas materi saja seperti ini. Ngobrol seperti ini. Yang capek saya. Memang yang saya capek. Kayak guru SD lah. Buat film, buat di sini slide. Kalian tinggal gini. Gini kayak anak kecil disuap gini baru belajar. Kalian bukan pelajar. Kalian mahasiswa. Bukan lagi dicekoki sama kalian. Kalian yang cari ilmu. Coba, bagaimana caranya? Supaya kalian pintar. Minggu depan kita bahas Kristologi, Ibrani, dan Wahyu. Supaya Kristologi, Ibrani, dan Wahyu itu nyampe ke otak kalian. Kalian ngerti. Sehingga diskusi kita besok hidup. Gimana caranya?
Masih adakah orang di sini? Suara saya kedengaran apa enggak? Ya, apa caranya? Silakan. Saya sudah angkat tangan ya. Artinya menyerah. Coba. Saya teringat perkataan Profesor Dr. B.J. Habibie. Dia mengatakan begini. Menghadapi 30 profesor, saya tidak takut. 30 profesor. Karena apa? Di depan 30 profesor, ketika terjadi diskusi dialog, saya hanya kasih satu data, mereka mengerti dan paham. Jadi tidak ada debat. Kasih satu data, informasi, mereka mengerti paham. Tapi saya tidak mampu menghadapi satu orang bodoh katanya. Mengapa? Dia kasih 30 data, satu pun dia tidak bisa mengerti. Itu paling berat di dunia. Maka baca dulu Amsal 27 ayat 3. Kuat-kuat baca. Amsal 27 ayat 3. Waktu ada wabah dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Terhadap siapa? Orang bodoh. Terhadap siapa? Orang bodoh. Itu yang paling berat dihadapi. Orang bodoh. Kalau batu berat dipecah-pecah biar bisa diangkat. Kalau pasir berat dibagi-bagi biar diangkat. Orang bodoh diapakan? Mau kalian entukkan kepala kalian ke dinding itu. Hanya membuat tengok lagi. Si Pidol pun tak ada di sini. Tapi mau belajar. Memang susah kali menghadapi orang bodoh. Letak aja situ. Oh, saya harus disuruh baru letak ke situ. Kalau mau belajar taruh sini biar dipakai. Jangan harus disuruh baru letak di sini. Di awal perkuliahan saya sudah tulis cara membuat file itu begini kan. Kristologi Paulus. Yang kalian kirim enggak? Awalnya enggak seperti ini. Yang kalian kirim kenapa? 3A kelompok 1 teologi PB. Ada orang bodoh memang sakit kuping. Tidak hanya kuping, hati pun sakit. Itu. Semua ini. Nanti ya saya perbaiki lagi ya, nanti untuk perbaikan 3A. Kalau mau kalian mau bagus, catat ini ya, catat. Kristologi Paulus _ perbaikan. Nah ini nanti kirim filenya. Bila perlu foto atau video kan, biar kalian tahu caranya. Karena menghadapi orang bodoh lah yang paling susah di dunia ini. Maunya supaya kalian disenangi orang, jadikanlah dirimu pintar. Supaya jangan beban bagi orang lain. Oke. Soal ini karena ini pertama kali ya, ini masih makalah satu. Saya jelaskan di awal supaya jangan terulang ke kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 5 nanti. Dan saya tidak mau mengulang-ulang itu. Kalau kalian salah lagi, ya udahlah, capek saya mengulang-ulang itu. Pasti nilai kalianlah kurang. Setiap judul ya, itu sudah berkali-kali saya katakan, setiap judul huruf besar, font 18. Ini melatih dirimu supaya menulis skripsi pun kau nanti udah tamat gitu. Kalau judul
font 14. Tak usah huruf kapital. Dalam subjudul jika ada huruf sambung, kata sandang sebagai, bagi, untuk, kepada, apalagi, serta, seluruh, tak usah huruf besar. Yesus sebagai manusia, S-nya itu tak usah huruf besar. Karena itu kata sambung. Yesus sebagai Mesias, S-nya itu tidak perlu huruf besar. Kemudian menulis kristologi, K itu tidak huruf kecil, huruf besar. Dan ini sama dengan kelompok-kelompok lain, kayak copy paste. Sumbernya mungkin sama, kesalahannya sama, hurufnya sama. A, B, C sama, kesalahannya sama. Berarti copy paste dari internet. Cara mengutip dari rekaman akademik, pelajari. Tak mau lagi saya jelaskan itu, capek. Cara mengutip dari jurnal pun. Setiap menulis singkatan 1 kor titik spasi 3 ayat 1 sampai 2 itu berulang-ulang. Ini banyak sekali. Kalau dalam kurung kitab suci itu disingkat Roma menjadi RM titik. Setiap singkatan itu titik dan berakhir kalimat pun titik. Catatan kaki pun itu titik. Kalau sudah halaman 21 titik gitu. Ini nggak ada titiknya. Nggak tahu siapa dulu mengajari kalian cara menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya kok catatan kaki sini nggak ada pakai titik. Ya, cara mengutip jurnal tadi sudah saya katakan. Baru di halaman terakhir saran itu, saran. Coba dibaca saran itu. Kalimat pertamanya apa? Saran. Demikian. Terus? Demikianlah makalah ini penyaji buat. Penyaji. Berapa orang penyaji? Ini 1. Demikianlah makalah ini penyaji buat. Berarti 1 orang kan yang kerja. Bukan kelompok ini. Makanya tadi Jaka Wasin gak ikut kan. Jadi bukan kerja kelompok berarti. Ini soal teknis itu ya. Kita masuk kepada isi sekarang. Dalam rumusan masalah itu kan berarti pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah masalah ini ada 3 pertanyaan. Apa itu kristologi? 2, apa bagaimana pandangan Paulus tentang kristologi? 3, apa saja pandangan Paulus tentang Yesus? Rumusan masalah ini harus dibahas di mana? Di bab 2. Kalau ini pertanyaan maka 2:1. Berarti ini definisi kristologi Paulus. 2:2 pandangan Paulus tentang kristologi. 2:3 ini berarti pandangan Paulus tentang Yesus. Tapi kristologi dengan Yesus sama enggak? Sama enggak?
Kristologi dari apa? Ilmu yang pelajari tentang ini apa nih? Berarti sama nggak ini? Yang dua ini? Sama. Jadi ngapain pertanyaannya sama? Berarti tidak ada. Berarti di sini sudah terdefinisi, di sini apa lagi? Jelaskan kalian apa pandangan Paulus tentang kristologi. Tadi kristologi ilmu tentang apa? Kristologi yang membahas kemanusiaan dan keilahian. Di sini berarti nanti 2.2.1 pandangan Paulus tentang kemanusiaan Yesus. Apa itu tentang kemanusiaan Yesus? Yesus berinkarnasi. Itu kan pandangan Paulus tentang manusia. Ini Yesus sebagai manusia. Bagaimana Paulus melihat Yesus sebagai manusia? Bagaimana Paulus melihat Yesus berinkarnasi? Itu kan manusia. Bagaimana Yesus mati? Itu kan manusia. Itu berarti 2.2.2 pandangan Paulus tentang keilahian Yesus. Apa keilahian Yesus? Nanti di sini kalian lihatlah Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai apa lagi di sini? Sebagai Mesias ya, tadi sebagai juru selamat. Yesus sebagai manusia tadi banyak sekali. Yesus sebagai Adam kedua, Yesus sebagai hamba Allah. Itu kan sebagai manusia. Itu pandangan Paulus tentang kristologi. Tetapi ketika Yesus sebagai hamba, kelompok itu yang bahas dari mana? Dari Yesaya. Ini bukan teologi PL. Ini teologi PB 2. Bahaslah Yesus, kristologi Yesus sebagai hamba dari pandangan Paulus dalam surat-surat Paulus dari Roma sampai ke Wahyu. Jangan bahas dari Yesaya atau dari Injil Matius. Teologi PB2 mata kuliah kita, bukan teologi PL, bukan teologi PB1. Kelompok C dari pagi, semua mereka ambil dari Injil Sinoptik. Kristologi dari Injil Sinoptik. Judulnya Kristologi Paulus, tapi isinya Injil Sinoptik. Yesus sebagai hamba Allah berdasarkan Matius, Markus, Lukas. Yesus sebagai juru selamat berdasarkan Injil Yohanes. Itu kan gak nyambung. Artinya mereka tidak ngerti apa yang mereka kerjakan. Makanya fokus. Mengerjakan makalah itu fokus. Perlulah kalian rapat. Diskusi supaya apa? Disatukan ide kalian, pikiran kalian. Jangan satu orang mengerjakan. Ini caranya. Lalu setelah itu apa lagi yang kalian bisa tulis? Setelah kalian sudah bahas tentang kristologi Paulus, maka yang kalian kerjakan lagi ialah 2.3. Ini refleksi kelompok terhadap kristologi Paulus. Bagaimana pandangan kalian terhadap kristologi Paulus ini? Apakah gereja menggunakan kristologi Paulus dalam ajarannya? Jawabannya pasti ya. Karena apa? Karena gereja pada abad pertama telah menggunakan kristologi Paulus ini dalam ajaran gereja. Maka ada kristologi dari atas, ada kristologi dari bawah. Dan bagaimana iman Kristen melihat kristologi? Apakah dimasukkan dalam doktrin-doktrin Kristen? Lihat saja di pengakuan iman gereja kalian. Masuk nggak kristologi? Kalau masuk berarti gereja menggunakan pemahaman kristologi Paulus sebagai ajaran gereja. Karena tidak semua informasi dalam Alkitab menjadi doktrin. Jangan kalian bilang ini kan tertulis dalam Alkitab, maka ini harus diajarkan gereja. Belum tentu. Informasi dalam Alkitab belum tentu menjadi doktrin gereja. Apa contohnya? Salomo berapa istrinya? Berapa istri Salomo? Berapa? Oh, gak tamat. Perjanjian lama.
Istri Salomo 700, gundiknya berapa? 300, jumlahnya 1000. Itu informasi Alkitab. Apakah itu ajaran gereja? Kalau jadi ajaran gereja itu setiap laki-laki harus 1000 istrinya, hancurlah. Sedangkan satu nggak tahan, apalagi 1000. Satu nggak tahan, apalagi 1000. Coba bayangkan 1000. Berapa tahun dia baru jumpa kepada istri pertama? Satu tahun berapa hari? Berarti harus 3 tahun dia baru jumpa lagi pada istri pertama. Udah tua istrinya. Itu informasi, tapi tidak ajaran. Bisa saja kristologi Paulus itu informasi. Apakah semua jadi ajaran? Cek kalianlah. Itulah butuh refleksi ini. Di sinilah daya analisa kalian bekerja. Apakah semua tulisan Paulus menjadi sebuah ajaran gereja? Lihatlah nanti apa yang kalian tulis. Kalau kalian tulis Yesus sebagai hamba Allah, Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai inkarnasi, Yesus sebagai apa itu, refleksikan dalam ajaran kekristenan sekarang. Digunakan enggak? Lalu setelah itu timbullah kesimpulan. Kesimpulan itu bukan ringkasan dari sini semua, bukan. Kesimpulan ialah hasil bahasan. Berdasarkan hasil bahasan kelompok, ternyata kristologi Paulus itu sangat baik dan digunakan oleh gereja sebagai sumber pengajarannya dan dipakai menjadi doktrin gereja. Itulah kesimpulan. Saran apa? Saran kalian dengan demikian, karena kristologi Paulus itu sangat penting, maka disarankan untuk mempelajari tulisan-tulisan Paulus supaya dinamika iman gereja semakin bertumbuh. Selesai. Baguslah paper kalian ini. Itulah cara menulis makalah ilmiah. Dengan demikian nanti kalian terlatih menulis karya ilmiah dan sampai nanti pada skripsi, supaya tidak lama-lama menulis skripsi. Sekarang ini ada yang menulis skripsi ini, kakak kalian, abang kalian. Sudah mulai minggu depan itu sudah Mei. Bab 2 pun belum selesai. Dimulai bulan 3, bulan Februari kemarin. Ayo kirimkan bab 2. Iya Pak. Lagi cari bahan Pak. Cari bahan atau menghayal. Kalau cara kerja kalian seperti ini, ngelantur, nggak fokus, nggak bisa. Mengerjakan paper itu harus duduk serius membaca. Kalau asal-asalan bisa seperti ini, dia nggak ikut, nggak tahu nanti masuk kelompok mana dia. Begitu. Kalau sudah ada kelompok, fokuslah. Mulai ngobrol-ngobrol, mulai kopi darat, ngobrol, bikin kerangkanya, baca buku. Supaya apa? Itu untukmu, bukan untuk saya. Saya udah tahu saya ini. Untukmu. Kalau kau udah pintar tentang kristologi, diskusi pun nanti kalian dengan jemaat, kalian sudah fasih menjelaskan kristologi. Pak, apa itu kristologi? Wah, berdirilah dengan lantang menjelaskannya. Lalu kalau kita dengan lantang, dengan yakin menjelaskan, jemaat pun pasti senang melihat kita. Tapi kalau gini, itu kan rahasia Tuhan itu. Nantilah kita tanya Tuhan ke sana. Berarti kau nggak punya isi. Apalagi sering-sering mengatakan ini rahasia Tuhan. Berarti itu senjata ampuh. Karena apa? Kosong otakmu, nggak ada lagi sini. Lebih baik berterus terang, saya tidak tahu. Nanti saya baca dulu buku. Lalu saya jawab pada pertemuan terdekat. Jauh lebih gentleman seperti itu. Daripada pura-pura tahu. Padahal isinya kosong. Jadi sekaranglah kalian mengisi apa kalian? Tabung kalian, ilmu kalian sekarang. Kalau sudah selesai sore ini, pembahasan tentang kristologi enggak lagi.
Semester depan kalian sudah seminar. Gak ada lagi kelas, udah menulis skripsi lagi. Sayanglah waktu kalian di sini nggak punya isi. Jadi mumpung masih ada waktu, belajarlah. Isilah tabung pikiranmu. Isilah otak itu. Buat di otak itu file-file. Latihlah otak kita untuk cerdas. Nonton nanti di YouTube. Di YouTube itu tonton bagaimana cara melatih otak supaya pintar, supaya seimbang otak kiri otak kanan. Mungkin kalian tidak belajar di situ. Ada banyak cara dari tangan ini semua. Mungkin sama kalian sudah pernah saya pelajari, saya ajari. Misalnya gini aja, gini. Ini melatih otak kiri otak kanan atau gini. Paling sulit begini. Gini kan? Gini. Latih lagi. Banyak itu. Atau gini. Ini dari sini, ini ke sana, ini ke sini. Latih. Supaya daya ingat kita, kemampuan belajar kita bagus. Tonton nanti banyak sekali itu. Gampang. Tapi jangan paksa. Latih pelan dulu. Kalau kau paksa kau bisa nanti, jangan salah nanti jadi mereng nanti. Kalau dia tidak bisa, pelan-pelan, jangan paksa. Karena otak ini dengan otak ini kalau tidak sinkron, makanya dia beku. Encerkan kedua sisi kiri, sisi kananmu. Ini otak logika. Ini otak emosi. Otak EQ ya, emotional quotient. Jadi dua-dua jika seimbang, itulah disebut dengan spiritual quotient. Jadi kalau sudah seimbang otak kiri otak kanan, spiritualitasmu bisa bagus. Baru kesehariannya itulah IQ, Acquire quotient. Itu namanya kecerdasan Acquire, keseharian atau keugaharian. Kalau kalian tidak pernah melatih otak, susah memang. Daripada nonton-nonton yang lain, tontonlah yang bagus. Bagaimana melatih otak ya? Bagaimana mengasup otak, energi ke otak. Silakan aja tonton. Itu aja dulu latihan kalian 1 minggu ini. Semoga nanti minggu depan ketika kita membahas kristologi Ibrani dan Wahyu, udah mulai meningkatlah sedikit dulu, berisi gitu. Daripada kosong sama sekali. Oke, sampai sini lah dulu. Saya akan kirimkan nanti ini catatan saya supaya dipelajari. Kalau kalian baca masukan saya kepada kelompok ini, itu artinya kita kepada semua. Kelompok 2 juga belajar dari sini. Kelompok 3 juga belajar dari sini. Supaya bisa semakin sempurna, semakin baik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita menuju kesempurnaan. Artinya menjadi proses. Tidak ada orang pintar langsung lahir di dunia, enggak ada. Tapi kita belajar, maka kita semakin sempurna. Oke, terima kasih. Silakan tutup dengan doa, nyanyi dan doa. Siapa yang mau dengan nyanyi dan doa? Ya? Ya, silakan Marel. Ini yang tidak hadir sekarang ada si Sonya ya, Sonya sakit ya. Kemudian si Ade Sofia Veronica. Kemudian Kelvin. Oke, silakan tutup dengan doa, nyanyi dan doa.
Indonesia Covid nomor 4. Saya puji Dewata ayat 1. Kita nyanyikan sama-sama. Saya puji Dewata di kasih Amin.